King, apakah aku menyebalkan? Tanya Reksa lirih dan matanya masih menatap ke layar televisi. Tidak, jawab King yang tanpa sadar tangannya mengusap-usap lengan Reksa. Apakah kau punya dendam padaku? Tanya Reksa lagi. Tidak. Reksa mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah King. Ketika aku koma, apakah kau mengharapkan kematianku? Tanya Reksa hampir berbisik. King melihat ke arah wajah cantik Reksa. Tidak, jawab King dengan jawaban yang sama untuk ketiga kalinya. Bagaimana jika seandainya aku tak pernah bangun? Apakah kau senang? Tanya Reksa kembali. Tak ada pertanyaan lain selain itu? Tanya King. Reksa hanya tersenyum menanggapinya. Jika kau tak tulus merawatku, lempar saja aku ke jalanan karena pasti banyak yang akan memungutku, ucap Reksa dan melihat kembali ke arah televisi. Bukankah kita suami istri? Jadi apapun yang kita rasakan, kita akan tetap tinggal bersama. Jika setelah sembuh kau ingin meninggalkanku, aku tak akan menghalangimu, ucap King. Reksa tak menjawab apapun dan hanya terpaku pada televisi saja. Hatinya merasa cukup sakit dengan perkataan King yang sepertinya terpaksa tinggal bersamanya dan memang tak menginginkannya. Reksa merasa dirinya tak cukup baik, hingga King selalu mengabaikannya. Mata Reksa berkaca-kaca karena merasa kesal dengan King. Dia menahan air matanya agar tak keluar. Jangan lemah, Reksa. Hanya seperti ini saja kau cengeng. Batin Reksa seakan mengejek. Lalu Reksa melepaskan pelukannya pada tubuh King dan berbalik membelakangi King. Jangan tidur di sini, ucap King. Lalu King menggendong Reksa menuju kamar dan merebahkannya di ranjang. Reksa tak mengatakan apapun dan langsung menutup semua tubuhnya termasuk wajahnya dengan selimut. Tak perlu tidur bersamaku jika kau tak menginginkannya, ucap Reksa dari balik selimut. King merasa serba salah di sini. Dan dia cukup bingung apa yang harus dilakukannya. Aku akan ke ruang kerjaku dan nanti akan tetap tidur bersamamu, kata King akhirnya. Reksa tak menjawab apapun. King keluar dari kamar dan Reksa pun menangis. Kau benar-benar mengabaikanku, King. Lihat saja nanti, bisiknya sambil terisak pelan. Pagi menjelang, King membuka matanya dan tak melihat Reksa di sebelahnya. King langsung beranjak berdiri dan menuju ke kamar mandi. Reksa tampak bersantai di bathtub. Bagaimana kau bisa ke kamar mandi? Kau sudah bisa berjalan sendiri? Tanya King. Reksa menoleh ke arah King dan tersenyum. Aku berjalan perlahan dan berpegangan pada meja dan dinding untuk sampai ke kamar mandi, jawab Reksa. Seharusnya kau membangunkanku, ucap King. Aku tak mau merepotkanmu, sahut Reksa. Bagaimana jika kau terjatuh karena itu akan membuatmu sakit kembali dan penyembuhanmu akan semakin lama, kata King. Kau ingin aku cepat sembuh agar kau lebih mudah meninggalkanku, ya kan? Tanya Reksa dengan nada dingin. Kau selalu membahas hal itu, Reksa, ucap King. Keluarlah, King, sahut Reksa pelan dan memeluk lutut dan kakinya. Aku akan menunggumu sampai selesai, jawab King dan bersandar di meja marmer. Reksa kembali menoleh ke arah King. Kalau begitu temani aku mandi, kata Reksa tersenyum miring. King masih tak menjawab dan hanya terdiam di tempatnya. Kita bukan suami istri. Ya, sebenarnya kita bukan suami istri, Reksa. Itulah mengapa aku tak berani menyentuhmu, ucap King akhirnya. Reksa menatap King dengan tajam. Aku tak bisa berpura-pura lagi karena aku memang tak bisa melakukan hal ini. Kesehatanmu sudah cukup baik, itulah sebabnya aku mengatakannya sekarang, lanjut King. Reksa masih terdiam dan masih memandang ke arah King. Kau membual, King? Aku istrimu dan kau suamiku, teriak Reksa.
Dia menggertakkan giginya dan akhirnya membuang mukanya dari King. "Keluarlah," ucap Reksa akhirnya. "Sudah kubilang aku akan menjagamu sampai selesai," sahut King. "Keluar!" teriak Reksa dan tubuhnya bergetar karena dia sudah tak bisa menahan tangisnya lagi. King tak keluar tapi justru menghampiri Reksa dengan handuk di tangannya. King memakaikan handuk pada Reksa dan mengangkatnya keluar dari bathtub. Nafas Reksa tampak menderu karena emosinya sudah tak terkontrol lagi. Sesampainya di ranjang dia mendorong King dengan kuat dan tubuh Reksa terhempas ke ranjang. Lalu dia menutupi tubuhnya dengan selimut dan berusaha berdiri. Kemudian dia berjalan dengan kaki gemetar sambil memegang meja nakas. King menghampirinya dan Reksa kembali mendorong dadanya, tapi itu justru membuatnya hampir terjatuh jika saja King tak menangkap tubuhnya. "Jangan menyentuhku. Kau mengatakan hal itu hanya karena ingin mengusirku pergi, kan?" teriak Reksa kesal. King menggendong Reksa dan membawanya kembali duduk di ranjang. King mengapit kaki Reksa dengan tangannya dan dia duduk berlutut di depannya. "Kau harus tahu hal ini karena kita tak bisa berpura-pura lagi," ucap King dengan suara pelan tapi menekan. Reksa terisak karena menganggap King begitu tega terhadapnya. "Aku bencimu. Kau tega mengatakan hal ini hanya karena kau sudah tak memiliki perasaan padaku," bisik Reksa. "Ya, memang itu yang seharusnya kau rasakan padaku dan yang kukatakan ini adalah kebenaran," sahut King. Reksa mengeluarkan air matanya dan terisak. Dia merasa sangat rapuh saat ini karena King sepertinya benar-benar tak memiliki perasaan apapun padanya dan dia berharap terlalu besar pada King. Reksa menutup wajahnya dan menangis sejadi-jadinya karena merasa dirinya benar-benar rendah saat ini. King merasa bingung apa yang terjadi pada Reksa dan hanya bisa memeluknya. "Maaf. Aku minta maaf jika ini membuatmu terkejut," ucapnya. King memeluknya lumayan lama sampai tak terdengar suara tangis lagi dari Reksa. Lalu King melepaskan pelukannya. "Kau pembohong, King. Dan kau sangat jahat padaku," ucap Reksa lirih. "Aku tak berbohong padamu," sahut King. "Kau bohong. Aku istrimu. Sampai kapanpun aku akan selalu menjadi istrimu," teriak Reksa dengan mata tajamnya melihat King. "Oh my god. Listen to me. Semua ini hanya hayalanmu saja, Reksa. Dan kita tak pernah menikah. Maaf, jika aku harus mengatakan hal ini padamu karena aku tak mau berpura-pura lagi," ucap King dan menangkup rahang Reksa. "Kau bohong. Aku tak percaya padamu. Pergi," teriak Reksa dan melepaskan tangan King dari pipinya. King sadar bahwa dia salah jika harus mengatakan hal ini lebih awal karena mungkin ini akan mempengaruhi kesehatan mental Reksa. "Aku akan tetap di sini menemanimu," ucap King yang tak mau meninggalkan Reksa sendirian karena takut Reksa melakukan sesuatu di luar kendalinya. Lalu Reksa merebahkan tubuhnya di ranjang dan membelakangi King. Tubuhnya masih bergetar karena kembali menangis. "Aku tak akan pernah melepaskanmu, King. Kau akan selalu menjadi suamiku dan tak akan membiarkanmu bersama wanita lain," ucap Reksa yang terdengar sangat terobsesi pada King. King hanya diam saja dan duduk di tepi ranjang. Keadaan semakin rumit karena Reksa menganggap hayalannya adalah sebuah kenyataan. Kemudian King mengambil satu selimut lagi dan menutupi bahu Reksa yang terbuka. "Gantilah bajumu," ucap King. Reksa tak menjawab. Reksa memejamkan matanya karena terlalu lelah menangis dan mengeluarkan emosinya yang meledak-ledak tadi. Siang harinya, Reksa terbangun dan King masih ada di dalam kamar. King terlihat duduk di sofa sambil memegang ponselnya. Reksa bangun dan beranjak duduk. King yang melihat hal itu langsung menaruh ponselnya dan menghampirinya.
Kau masih khawatir padaku? Tanya Reksa dingin. King tak menjawab dan menggendong Reksa menuju walk-in closet tanpa meminta persetujuan dari Reksa. Reksa terkadang bingung melihat sikap King. King masih setia melayaninya, tetapi di sisi lain King juga tak ingin terlibat jauh terlalu dalam dengan Reksa. Setibanya di walk-in closet, King mendudukkan Reksa di atas meja kaca. Lalu King mengambil kaos hitam miliknya dan juga dalaman karena Reksa belum memakai apapun sejak selesai mandi tadi. King memasukkan baju itu melalui kepala Reksa dan Reksa melanjutkan sisanya. Aku sendiri yang akan memasangnya, ucap Reksa ketika King akan memakaikan dalamannya. King memberikan celana dalam itu dan Reksa mencoba memakainya sendiri tanpa bantuan dari King. Reksa tampak kesulitan memasukkannya melalui kakinya dan King langsung mengambil alih tanpa banyak bicara. Lalu ketika sudah sampai pahanya, Reksa menepis tangan King dan memakai celana dalamnya sendiri. Jangan menggendongku, aku akan mencoba berjalan sendiri, ucap Reksa dan turun dari meja tanpa bantuan King hingga hampir saja membuatnya terjungkal ke depan. King memegang tangannya dan Reksa kembali menepis tangan King. Reksa berjalan perlahan dengan tangan memegang meja dan dinding. King masih mengikutinya di samping. Baru berjalan beberapa langkah saja, sudah membuat Reksa sedikit lelah dan ngos-ngosan. King langsung menggendongnya meskipun Reksa tampak kesal memukuli bahunya. King mendudukkannya di sofa. Aku akan memanggil psikiatermu, ucap King. Aku tidak gila, jawab Reksa. King tetap menelepon Dr. Helena dan Reksa langsung mengambil ponsel King lalu melemparkannya hingga membentur meja. Dan itu berakibat ponsel King menjadi pecah. Apa? Kau mau marah? Cobalah maki aku, tantang Reksa ketika King melihat ke arahnya dengan pandangan marah. Apa maumu sebenarnya? Tanya King heran. Aku tak tahu. Aku tak tahu apa mauku dan itu membuat otakku rasanya ingin pecah. Teriak Reksa. Ya, Reksa memang ada di titik teratas emosinya dan dia memang tak tahu apa yang ingin dilakukannya dan apa yang menjadi kemauannya. Dia merasa tak memiliki tujuan hidup lagi karena sepertinya nasib baik tak pernah mendatanginya. Termasuk dengan penolakan King terhadap dirinya yang menurutnya adalah jalan terakhir menuju kebahagiaannya. Lalu Reksa melihat ke arah laptop King dan juga melemparkannya ke atas lantai dengan keras. Reksa memang sengaja melakukan hal itu agar King mengeluarkan semua emosinya pada Reksa. "Reksa!" teriak King. "Kau ingin marah? Marahlah, aku menunggunya," ucap Reksa. "Kau gila," sahut King. "Ya, aku gila. Aku sudah gila. Dan alangkah baiknya jika aku tak pernah membuka mataku lagi," teriak Reksa penuh emosi. Reksa berdiri dan memaksa berjalan tetapi dirinya terjatuh dan King menangkapnya. King membawa Reksa kembali ke ranjang. "Tenanglah, oke?" ucap King menahan tangan Reksa yang terlihat sangat kesal pada King. "Keluarlah," kata Reksa yang tak ingin melihat wajah King. "Aku tak akan keluar," jawab King dengan tegas. King hanya takut Reksa akan melakukan hal yang justru akan membahayakan dirinya sendiri. Lalu Reksa berbalik membelakangi King dan menutup wajahnya dengan bantal. King membiarkan hal itu dengan harapan Reksa akan sedikit lebih tenang nanti. King kemudian mengambil ponsel dan laptopnya yang hancur karena perbuatan Reksa tadi. Dia cukup mengerti dengan emosi yang dirasakan oleh Reksa tadi. King terlalu memaksanya untuk mengetahui kebenaran ini lebih awal. King hanya tak mau Reksa terlibat emosi yang lebih jauh dengan King dan King juga tak mau berbohong terlalu lama. Pria itu kemudian keluar dari kamar setelah melihat Reksa yang tampak tertidur pulas.
Dia mengambil ponsel cadangannya di ruang kerjanya untuk menelpon sang asisten. Dia menyuruh sang asisten menyiapkan laptop baru untuknya dan memulihkan semua data di laptop lamanya. King masih berada di kamar dan menunggu Reksa sampai terbangun. 2 jam kemudian, Reksa tampak bangun dari tidurnya. Dia mengerjapkan matanya dan mencerna apa yang tadi terjadi pada dirinya dan juga King. Dia masih tak melihat ke arah King yang masih menunggunya duduk di sofa. Lama Reksa termenung, hingga akhirnya dia beranjak duduk. King yang melihat hal itu langsung menghampirinya. "Ini sudah siang, ayo kita makan siang," ucap King. Reksa hanya mengangguk dan tak mengatakan apapun. King merasa Reksa sudah sedikit lebih tenang sekarang. "Aku tak mau digendong, King. Cukup memapahku saja," ucap Reksa dengan suara jernihnya yang kini sudah terdengar tenang. Sahut King singkat. King merangkul bahu Reksa dan tangan Reksa merengkuh pinggang King. Mereka berjalan dengan perlahan. King menyesuaikan langkah kaki Reksa dan berjalan dengan sangat hati-hati. Cukup lama mereka berjalan menuju ke arah ruang makan. "Jika kau lelah, beritahu padaku," ucap King. Jawab Reksa singkat. Dan dia masih fokus melangkah dengan perlahan hingga akhirnya mereka pun sampai di meja makan dengan durasi waktu yang cukup lama. "Terima kasih," ucap Reksa pada King. Lalu King membantu Reksa duduk dan juga menyiapkan makanannya di piring. Reksa hanya diam saja sampai makanannya sudah siap. "Makanlah," ujar King. Reksa kemudian memakan makanannya dengan tenang dan tak ada obrolan di antara mereka. Mereka seakan enggan untuk membahas yang sebelumnya terjadi di antara mereka. Setelah makan, King membawa Reksa ke taman karena Reksa ingin melihat pemandangan di sana. King dan Reksa duduk bersama di sofa taman. "Maaf," ucap Reksa pelan dan menunduk melihat ke arah tangannya sendiri. "Maafkan sikapku tadi. Aku sudah sangat keterlaluan," lanjut Reksa. "Aku cukup bisa mengerti. Aku juga minta maaf karena mengatakan hal itu padamu tadi," jawab King. Reksa mengangguk. "Lebih baik aku kembali ke apartemenku saja," ucap Reksa yang masih menunduk. King menoleh ke arah Reksa. Aku hanya tak ingin merepotkanmu," kata Reksa sedikit terbata. "Hubungi manajerku dan dia akan membawaku dari sini," lanjut Reksa. King masih diam dan tak menjawab. "Kau sudah menerima bahwa kita bukan suami istri?" tanya King. "Ya, mungkin otakku sedikit rusak akibat koma. Aku tahu kau tak akan berbohong meskipun sampai saat ini aku masih menganggapmu suamiku," jawab Reksa dengan nada suara yang terdengar pasrah. Pandangannya kembali lurus ke depan dan menerawang. Entah apa yang dipikirkannya. "Kau tetap akan berada di sini untuk sementara," ucap King. "Untuk apa?" tanya Reksa pelan. "Mereka sudah mengetahui keberadaanmu," kata King. "Untuk apa?" tanya Reksa pelan. "Mereka sudah mengetahui keberadaanmu," kata King. King sudah tahu semuanya hanya dalam tempo semalam saja. Anak buahnya dan kekuasaan keluarganya membuatnya dengan mudah mengetahui siapa dalang di balik penyerangan Reksa meskipun sebenarnya dia sedikit terlambat mengambil langkah. Reksa tersenyum miring. Lalu, King melihat ke arah wajah Reksa. "Apakah kau tahu bahwa kau sedang diincar oleh mereka, Reksa?" tanya King. Reksa mengangguk. "Itulah mengapa aku tak mengabari manajermu bahwa kau sedang koma kala itu," ucap King. Reksa menoleh ke arah King dan terdiam. "Aku akan membantumu jika memang itu yang kau inginkan dariku. Tak perlu memakai alasan Simone untuk menjebakku," lanjut King. King memang terlambat mencari tahu, tapi sebenarnya dia hanya ingin menunggu Reksa bangun untuk mengetahui apa yang sebenarnya Reksa inginkan.
Reksa kembali tersenyum smirk. Dia ingat bagian itu ketika Simone menawarinya uang untuk menjebak King dan Reksa berpikir dia sudah berhasil menjebaknya dengan menikahinya. Tapi King terlalu pintar untuk bisa terhanyut dalam drama ini. Hancurkan mereka. Itu yang aku inginkan, ucap Reksa. Apa alasanmu? Tanya King. Kau pasti sudah tahu alasannya, jawab Reksa. Hanya karena perusahaan ayahmu? Tanya King. Perusahaan ibuku, ralat Reksa. Aku belum tahu bagian itu, jawab King. Itu perusahaan ibuku dan ayahku, dia mengambil alihnya, ucap Reksa. Itu hanya perusahaan kecil dan kau mengorbankan nyawamu hanya untuk itu, kata King. Bagimu. Tapi tidak bagiku, ucap Reksa. Dengarkan aku. Apakah yang kau dapat setara dengan pengorbananmu? Kurasa tidak, kata King. Hanya itu yang kuinginkan jika kau ingin membantuku. Aku tak pernah bisa masuk ke perusahaan itu. Aku ingin menguasainya dan mengusir mereka semua dari sana, ucap Reksa. Ada sekitar 15 orang keluarga ayahmu yang ada di sana. Dan mereka menempati jabatan penting di sana. Bahkan saham dikuasai oleh mereka. Kau membeli saham setelah kau mendapat uang dari Simone dan itu baru beberapa persennya saja, kata King. Reksa kembali tercengang mengetahui kecepatan King mencari tahu hal ini. Jadi kau hanya ingin menguasai perusahaan itu? Tanya King. Dan aku ingin menghancurkannya, jawab Reksa dan membuat kening King berkerut. Kau membuatku bingung. Kau tak perlu membeli sahamnya jika memang ingin menghancurkannya, ucap King heran. Aku ingin menguasainya lalu menghancurkannya, kata Reksa. Dan King semakin tak mengerti apa yang diucapkan Reksa. Apa yang kau cari? Tanya King. Reksa diam tak menjawab. Lalu dia kembali menghindari tatapan King dan melihat ke arah depan. Perusahaan itu adalah hidup mereka dan mereka sudah membesarkannya selama bertahun-tahun, jadi akan sangat menyenangkan jika perusahaan itu dengan mudahnya kukuasai dan kuhancurkan sekaligus, jawab Reksa. Keinginanmu tak masuk akal, ucap King. Kau bukan aku, sahut Reksa singkat. Pulihkan kesehatanmu lalu aku akan membeli semua saham perusahaanmu, meskipun itu akan menjadi negosiasi yang sedikit alot, kata King. Seharusnya aku langsung menemui jika begini akhirnya, ucap Reksa. Hal yang sepele tapi membuatmu mengorbankan hidupmu terlalu banyak, sahut King. Ya, aku terlalu bodoh dibandingkan dirimu yang pintar, jawab Reksa. Aku tak mengatakan hal itu. Tapi kau tak berpikir jauh sebelum melakukannya, kata King. Terserah apa katamu, ucap Reksa. Aku akan mengeluarkan banyak uang untuk menangani semuanya. Apa timbal balik yang bisa kau berikan padaku? Tanya King dan cukup membuat Reksa terkejut karena King menginginkan sesuatu darinya. Diriku, kau bisa memakai diriku sepuas hatimu, jawab Reksa dengan entengnya. Mungkin aku akan mengirimmu ke Rusia untuk menemani Momi, ucap King. Reksa tersenyum karena sempat salah sangka dengan apa yang diinginkan King. Dan sepertinya King memang susah untuk ditaklukkan.